Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang teman-teman semuanya di channel Portik. Ini Forum Tijaroh telah hadir di tengah-tengah kita. Ini para inohong-inohong ya, para pakar-pakar, pakar-pakar bisnis, yang mana mereka adalah bagian daripada inisiator berdirinya Portik. Nah, apa sih yang menjadi landasan, motivasi, maksud dan tujuan Portik ini telah hadir tengah-tengah kita. Ini Al Ustad Andi apa namanya? Andi Rustaman. Ustad Andi Rustaman dan antum sana Ustaz Syekh Nana Supriyatna ya, alias Jafra ya. Banyak orang memanggil beliau Jafra. Jafrun itu Jafaro Yujafiru. Jafi. Jadi kenal dulu Tad, antum gerak bisnis sama wae kan gitu. Terus motivasi ini kebetulan kan antum didaulat sebagai ketua ya. Ketua Portik Forum Tijaroh, yang mana anggotanya nanti bisa dijelaskan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Andi Rustaman. Untuk bisnis alhamdulillah sekarang sudah jalan di dunia produsen baju, merintis dari 2018 untuk Kampung Garmen sampai sekarang. Tetapi kalau untuk sebelum-sebelumnya juga pernah main di dunia perkonveksian, tetapi bukan di daerah Ciamis tapi di Purwokerto. Nah, itu salah satu bisnis sekarang yang jalan. Yang pertama, yang kedua di peternakan. Ternak apa tadi? Tuyul, bukan? Peternakan kambing sama ayam. Kambing. Ayam kampung. Berarti udah kayak Riko ya, Nah. ayam dan sapi ya. Oh, sapi ya mah. Kambing. Kambing sama ayam. Kurang lebih itu yang sekarang dijalankan. Hari antum naon kan? Saya paling fokus sekarang di hordeng sama teflon sama ya fashion baju lah, seperti itu. Itu semua di online. Kalau hordeng ada yang offline-nya di pasar sih. Pasar banyak. Iya, di pasar banyak. Kalau yang di online nggak ada, kita nggak punya toko offline-nya, cuma 2, teflon sama ini, sama apa, baju. Nah kan gini ya, berapa pekan ke belakang saya dikontak ku Henry, Ya. Ustadz Henry. Oh hadir kata untuk ngariung apa silaturahmi lah teman-teman yang wirausaha daripada Pondok Alumni Darul Huda. Kita bikin wadah bisnis katanya. Ya. Kira-kira yang punya inisiator awal sebetulnya nih Portik itu hadir siapa kan ini? Berawal dari keluhan saya pribadi gitu kan. Terus ini juga sama mengeluh gitu kan. Kalau saya masa mengeluh lah. sama mengeluh. Nah, keluhan itu dikemas jadi peluang gitu, San. Jadi kalau saya mengeluhnya karena pulang dari kota ke kampung gitu kan, tidak ada forum ataupun tidak ada perkumpulan yang mana pembahasannya tentang dunia bisnis. Kalau di kota kan hampir setiap hari lah ngobrolin tentang masalah bisnis gitu. Tapi kalau sudah pulang ke kampung, bingung ini yang sekiranya satu frekuensi, saya harus berbicara ke siapa gitu, harus ketemu sama siapa gitu. Sedangkan di kampung kan baru-baru 1 tahun inilah. Alhamdulillah nih ketemu sama teman seangkatan waktu lu di Darul Huda. Pas ketemu beliau juga sama mengeluh gitu kan. Keluhannya karena bisnisnya lagi down gitu. Nah, akhirnya sering diskusi setiap pagi habis sholat subuh gitu kan, kadang di sini, kadang di kolam, itu hampir setiap hari lah, hampir setiap hari di kolam, di kebun gitu kan. Ya, kadang saya curhat tentang bisnis perkembangannya, terus downnya seperti apa, beliau juga sama gitu. Terus sabab cuma berdua kurang enak gitu kan. Tidak jadi forum ya. Kayaknya nggak jadi forum. Format. Akhirnya saya jadi mikir, kita berdua jadi mikir gitu kan, jangan-jangan keluhan kita sama halnya dikeluhkan dengan orang lain juga gitu.
akhirnya mencoba untuk silaturahmi ke teman-teman alumni yang bermain di dunia bisnis gitu kan. Sharing mereka punya masalah apa, terus perkembangannya seperti apa. Ternyata ada yang naik, ada yang turun gitu. Dari situlah awal terbentuknya forum diskusi bisnis. Belum 14 saat itu. Belum. Baru diskusi ya. Baru diskusi. Akhirnya diawali ketemunya di mana, di Ustadz Roni ya? Iya. Pertama di Ustadz Roni. Kalau yang di Mendel setelah berapa? Itu mah yang ketiga, yang keempat. Di Mendel yang keempat, pertemuan yang keempat. Jadi kita sudah pertemuan berapa kali? 10 kali ya? Kita udah 10 pekan lah, 10 pekan. Pertama di Ustadz Roni, kedua di Ustadz Nana, ketiga di Ustadz Cepi, keempat di Mendel, kelima di saya, balik lagi, keenam di Adri ya, keenam, ketujuh di Ustadz Roni, ke-8 di Ustadz Japra, saya lagi balik lagi gitu, balik lagi ke 9 ke Ustadz Roni lagi, terus terakhir kemarin. Kenapa balik lagi ke Ustadz Roni? Karena kita ada konsep nanti di sana jadi sekretariat gitu. Dia punya ruangan kosong di atas, rencana mau dibikin sekretariat. Itu diskusi sebelumnya gitu, keputusan sebelum. Jadi dimaksudkan dengan adanya pertemuan lanjutan sekarang dibahas, berarti besok ada evaluasi gitu, minggu depannya evaluasi. Makanya Fortich ini ada pembahasan mingguan, jadi ada evaluasi mingguan gitu. Jadi setiap minggu goalnya apa nih minggu kemarin. Nah seperti sekarang kita lagi menjalankan iklan. Nah itu nanti ada evaluasi minggu depannya seperti apa gitu. Berarti progres yang hari ini sudah berjalan apa aja nih? Iklan produk punya Ustadz Roni. Berarti sudah ke ranah itu. Step iklan ya. Ya sudah step iklan. Nah modalnya dari mana ya? Dari teman-teman Fortich itu gitu. Untuk keanggotaan ini berapa? Ini berarti berapa? Saat ini mungkin ada 10 ya? 10 orang. Rencana ini apakah mau diplot Fortich ini untuk 10 orang atau tidak menutup kemungkinan nanti tambah luas gitu. Karena alumni itu di setiap daerah ada gitu ya. Minimal harapannya nanti kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain lah. Jadi kemungkinan akan terbuka ke lain daerah juga gitu. Daerah, ya. Cuma sebelum kita open, kita lagi berharap nih dari 10 orang ini memperkuat fondasi dulu sih gitu. Makanya, konsep dan sebagainya. Kita dulu waktu di pondok kan pernah ada dari kita untuk kita gitu. Nah itu. Dimaksudkan kita belum paham dulu ketika jadi santri apa yang dimaksud dengan dari kita untuk kita, lana walakum itu ternyata Gontor memang sangat futuristik dalam mengonsep sebuah kata-kata mutiara, dan itu menjadi acuan kami. Saya kira ini yang kita rasakan itu sekarang tuh ini gitu. Kita butuh apa? Kita mau bikin dari yang 10 ini, saya seperti butuh sembako atau butuh harian gitu kan. Konsepan misal dikalkulasikan dalam 1 bulan itu pengeluaran saya itu 1,5 juta untuk kebutuhan dapur gitu ya, kebutuhan anak-anak dan lain sebagainya. Itu di luar modal ya, di luar usaha gitu, kebutuhan rumah tangga lah istilahnya. Nah, kalau 1,5 juta itu dari saya pribadi, kali 10 aja udah 15 juta kan. Nah, makanya bagaimana yang 15 juta itu tidak lari keluar dari Fortich gitu. Nah, ini kita awali dulu dari hal yang terkecil, mudah-mudahan nanti ke depan setelah ini bagus gitu, fondasi ini bagus, kita akan ekspansi keluar gitu. Misal dengan alumni-alumni yang lain atau dengan masyarakat yang lebih luas lagi. Syukur-syukur nanti ini bisa dipakai untuk program ke depan Kota Banjar atau kota-kota yang membutuhkan program-program seperti ini. Ini kayaknya bagus ini. Kayaknya. Tapi kita juga kan belum pasti gitu Jarib kan? ya, Jarib. Nah, kalau mau tahu pastinya, ya mau validitasnya lebih bagus lagi ya kita coba gitu. Ini baru berapa minggu kita mencoba kebutuhan
kebutuhan dari kita untuk kita. Baru seminggu berjalan ya. Baru seminggu berjalan. berjalan. Jadi prinsipnya pemberdayaan anggota terlebih dahulu ya. Ya, betul. Pemberdayaan anggota terlebih dahulu dengan potensi bisnisnya masing-masing. Betul. Karena yang 10 orang ini otomatis kan beda-beda ini kan. Beda-beda. Ada tukang tipu nggak ada. Teflon. Teflon ada kan, tukang bakso ada ya, sembako juga ada. Sembako. Tukang bakso di Nineng punya Ustadz Adri. Oh, dia ahlinya di perbaksoan. Sama Ustadz Mortesnya juga sama di perbaksoan. Itu kan bisa kolaborasi. Terus di perkuriran ya Ustadz Cepi ya. Ya, itu di ekspedisi. Di ekspedisi beliau sudah ranah sudah luas lah untuk ekspedisi. Terus properti juga Ustadz Cepi, di beliau jalan. Terus dunia perherbalan Bekam Ustadz Roni. Intinya prinsip point for zero ya, 4.0 kan. Jadi sistem kolaborasi ya. Betul. Sinergitas kan. Karena kita yakini bahwa al barokah itu ma'al jamaah. Benar yang dulu dikatakan oleh kiai kita itu. Saya belum paham kenapa mesti bareng-bareng gitu. Al barokatu ma'al jamaah. Mungkin karena apa yang kita tidak tahu, apa yang kita tidak punya ada di orang lain gitu. Ya. Dengan berkolaborasi maka ini akan menjadi 9 naga yang baru gitu kan. Benar ya. Jadi 10 ya. Kekuatannya menambah kan. 10 naga yang baru gitu. Saya yakin ini menjadi kekuatan yang jadi yang bisa diperhitungkan sama politikus lain kalau berbicara lebih luas gitu ya. Cuman ya kita berhayal boleh dong, bermimpi boleh kan? Ya maka saya kira begitulah. Jadi intinya Soekarno ya, berikan saya 10 pemuda. Itu berangkat dari sana lah. Akan ku rubah dunia kan itu. Berikan aku 100 kakek akan pindahkan Gunung Semeru kan ya. Ya seperti itulah. Tapi tujuan inti yang hari ini berjalan nih sampai hari ini mungkin entah nanti kan tujuannya bisa berbeda atau rubah ataupun gimana, kan motivasi dan tujuan Porti didirikan ini apa sih sebetulnya? Pertama bagian dari wadah silaturahmi. Itu pertama. Yang kedua untuk wadah belajar lah teman-teman alumni yang bergerak di dunia bisnis, ataupun nanti ketika ada teman-teman alumni yang minat untuk bermain di dunia bisnis kan tidak perlu mencari lagi gitu. Saya harus mencari mentornya siapa gitu. Saya harus ke siapa, belajar ke siapa. Kalau ada Fortis kan mereka berarti tinggal masuk ke Fortis gitu. Saya harus menanya, kalau memang mau belajar tentang dunia baju ya tinggal nanya ke saya gitu contohnya. Kalau mau belajar tentang dunia hordeng atau tentang dunia herbal bisa nanya ke Ustadz Nana ataupun ke Ustadz Roni gitu. Atau tentang dunia online gitu yang sekarang lagi hit ya. Ya tinggal belajar ke Ustadz Henry gitu. Gak perlu nanya saya harus ke siapa. Itu wadah di situ ya, belajar. Yang kedua adalah bisnisnya terbangun. Selain bisnisnya terbangun, apalagi ya Ustadz ya? Sosial terbangun. Sosial juga terbangun. Nanti gitu. ke depan kita rencana kalau memang ini solid, yang 10 ini solid, kemudian perputaran keuangan yang telah kita kumpulkan kemarin juga diputarkan lewat bisnis gitu ya. Sekarang lagi berjalan, ini bagus. Nanti ada beberapa tahapan masuk ke Porti sekian persen ada gitu ya, pembagian hasilnya itu. Kemudian ada presentasinya diputarkan lagi ke modalnya. Kemudian yang ketiga tuh rencana ada bakti sosialnya kita. Ya. Nah, bakti sosialnya ini nanti sasarannya kita belum tentukan apa. Tapi dari sekarang ini sudah diwacanakan. Sudah yang terakhir ini sudah diwacanakan antara ke alma mater lagi atau nanti lebih luas lagi gitu, masyarakat sekitar anak yatim, fakir miskin, pokoknya orang-orang yang membutuhkan, duafa yang membutuhkan. Dan dengan hadirnya Fortis ini mudah-mudahan nanti ke depan menjadi menebar berbagai macam manfaat gitu ya, bagi umat. Itu aja sebatas anak muda mungkin gitu ya. Bisa jadi dari sana pelatihan anak-anak muda. Kalaupun memang
nanti nggak kesentuh dari bakti sosial secara materialnya, secara ekonominya, kita bisa mengadakan pelatihan anak-anak muda dari online-nya gitu ya. Kemudian Facebook Ads atau Instagram Ads dan lain sebagainya. Pokoknya kita bagaimana menebar kemanfaatan untuk umat. Ya, Itu intinya. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar dengan segala keterbatasan ya. Amin. Ini ada quote dari Ustadz Andi menarik kemarin ya, kalau ingin berjalan cepat gimana tadi, lupa siapanya. Kalau ingin berjalan cepat ya berjalan sendiri gitu. Tapi kalau ingin berjalan jauh ya harus jamaah gitu. Nah, mantap. Ini quote yang memang harus kita bangun. Jadi al-baqarah mal jamaah. Mohon maaf ini backgroundnya begini pemirsa. Ya, jadi kan di Kantor bawah sementara ya, ini kantor kantor sementara ya. Karena kan di bawah channel ataupun Portik channel ini berangkat dari ketidakadaan. Mudah-mudahan dengan adanya ada menjadi ada, adanya tidak ada menjadi ada, kan gitu. Sekian, terima kasih banyak. Mohon maaf, Pak Iron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.